kepada rekan saya Teddy yang akan menerjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Siap, Pak. I hope I did a good job in bahasa. I think the first question is about what is IFRC. Friends, IFRC stands for International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Bapak Ibu, IFRC adalah kepanjangan dari Federasi Palang Merah Internasional, Palang Merah dan Bulan Sabit internasional. It was formed in 1919. Didirikan di tahun 1919. It is a federation, which means that every national society in the world are members of the federation. Federasi artinya adalah suatu organisasi yang beranggotakan palang merah, seluruh palang merah yang ada di dunia. So there are 191 national societies, that means 191 countries across the world who are members of the federation. Ada 191 palang merah yang di bawah keanggotaan federasi, artinya 191 negara yang memiliki palang merah. Our headquarters is in Geneva, Switzerland. Kami menyediakan bantuan dan support kepada Palang Merah Indonesia, Palang Merah Timur Leste, Brunei, dan Singapura. And now I tell you what we do. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit apa sih sebenarnya yang kami lakukan. So when it was formed in 1919, basically it was formed to support the people that were wounded after war. Pada awalnya ketika didirikan pada tahun 1919 itu untuk membantu para korban yang terluka setelah perang. But over a period of time, so we have evolved into supporting communities before, during, and after disasters, whether it is man-made crisis or a natural disaster. Lalu setelah itu tugas kami berevolusi membantu masyarakat sebelum, saat, dan sesudah bencana. And our strength comes from the national societies that we support. That means 191 national societies across the world. Dan kekuatan kami sebagai organisasi datang dari Palang Merah 191 di seluruh dunia. And do you know how many volunteers we have across the world? There are 16 million volunteers in all these national societies across the world. Dari 191 Palang Merah ini, federasi mencatat ada 16 juta relawan di seluruh dunia. As CBAT members, you all should be proud of among those 16,000 volunteers. Dan bapak-bapak ibu harusnya bangga bisa menjadi bagian dari 16 juta ini. And there are 197,000 local branches. Dan kami juga memiliki 197.000 cabang. So when I say we are doing this and we are doing that, last point, I'm also very proud to say that we are also closely working with BNPB and BMKG through PMI. So that is what we do in Indonesia and across the world. Thank you very much. Dan saya juga dengan IFRC juga bekerja sama berkolaborasi dengan BNPB dan BMKG melalui PMI. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, baik. Karena ini adalah talk show, jadi nggak ada presentasi ya. Nggak ada, nanti nggak akan terlihat material foto-foto, nggak. Tapi betul-betul kita akan who knows what is anticipatory action? Ada yang tahu aksi antisipasi itu apa? Okay, let me put it like this. Anything that we do in anticipation of something.
Aksi antisipasi adalah apapun yang kita lakukan dalam mengantisipasi sesuatu. How many of you are? Untuk aksi antisipasi di level global dan nasional. So the main advantage that IFRC has is network. That is 191 national societies. Jadi kembali lagi tadi kekuatan kami adalah di jaringan kami dengan 191 palang merah di dunia. So that means there is knowledge about anticipating something, how to anticipate is available and accessible across 191 countries. Jadi artinya kami memiliki pengetahuan yang sangat padat dari 191 palang merah yang sudah melakukan aksi antisipasi. There are different technologies used across the world to predict, to anticipate. Konteks kenegaraannya masing-masing. Because the context and the requirements is different one country to the other. Karena konteks dan persyaratan dari satu negara ke negara lain itu kan berbeda-beda. And we look into the legal framework in that country that supports anticipatory action. If that requires any change, so evolving diseases. For example, if a flood situation is there may be a possibility of diarrhea. 1 or 2 cases is fine. If all of a sudden 25 cases or 50 cases are identified, that requires immediate attention of the government authorities. Jadi SBM itu surveillance berbasis masyarakat itu contohnya adalah kita mendorong masyarakat untuk bisa mengidentifikasi bila ada sumber penyakit yang sedang berkembang di masyarakat. Contohnya kalau misalnya 1-2 kasus itu kan terlihat kecil, tapi apabila itu kasusnya banyak, terutama misalnya setelah bencana banjir itu kasusnya bisa meningkat, dan ini yang salah satu menjadi perhatian kami. So through the community-based surveillance initiative. Terima kasih Mas Wahyu, Bapak Ibu sekalian. Saya Ridwan ya. Jadi berbicara tentang kenapa saat ini tema aksi antisipasi menjadi penting dan kenapa kita ada di sini. Bapak Ibu, bahwa penyelenggaraan SIBAT ini kita menghimpun kurang lebih 2.000 peserta yang kumpul di sini, dan 2.000 peserta ini tentunya dari berbagai wilayah ya, baik provinsinya dan kabupaten kotanya, tapi ini menjadi penting bagaimana teman-teman juga mengetahui isu, pendekatan, pola-pola kebencanaan yang saat ini mungkin berubah dari sebelumnya. Terakhir kita menyelenggarakan SIBAT ini 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, karena ini adalah rangkaian yang ketiga. Maka pola pendekatan kebencanaan baik pra maupun kedaruratan bisa jadi ada sedikit pergeseran, kira-kira seperti itu. Dan ini menjadi penting. Pergeseran itu pasti untuk menjadi sesuatu yang dari misalnya kurang kuat menjadi kita perkuat, bisa jadi seperti itu. Dan inilah kenapa isu dari tema aksi antisipasi ini menjadi penting. Yang kedua kaitannya dengan kebencanaan. Kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan dari BNPB selalu merilis kira-kira bencana tahunan kurang lebih setiap tahun ada 4.000 bencana kejadian ya, entah itu bencana yang sifatnya signifikan atau bencana yang dan kurang lebih 7.000 sampai 8.000 pengungsian setiap tahun. Nah ini angka yang menurut saya untuk Indonesia ya cukup signifikan, besar. Dan dari 4.000 ini ya memang mungkin lebih dari 70% didominasi oleh bencana-bencana yang sifatnya kaitannya iklim, hidrometeorologi dan lain. Jadi perlu kita sebarkan informasi-informasi seperti ini. Dan sangat sayang sekali ketika ajang temu SIBAT kita saat ini tidak membicarakan justru hal-hal untuk aksi antisipasi. Jadi itu kenapa
isu ini menjadi penting dan bagaimana perannya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Karena memang kalau kita sadari ya semua banjir, kekeringan dan lainnya adanya di masyarakat gitu Mas. Tahun lalu PMI itu sudah mendistribusikan misalnya 100 juta liter air ya untuk kekeringan di seluruh Indonesia. Ada lebih dari 21 provinsi yang merespon itu, ada lebih dari 121 kabupaten kota yang merespon itu tahun 2023 gitu ya, yang dimana menurut hemat kami secara angka responnya cukup masif. Tapi siapa yang paling berdampak di tengah itu? Pasti ya masyarakat juga gitu. Jadi PMI yang memiliki sibat di masyarakat ya inilah menjadi salah satu peran kami, keutamaan kami gitu ya, untuk bisa berkontribusi dan mempermudah seluruh upaya rangkaian untuk bisa membantu masyarakat di tingkat sana. Nah, ini mungkin bidang yang terkait dengan gempa bumi, dan satu lagi tadi pertanyaan Pak Wahyu itu yang megatrust itu ada di geofisika untuk topoksinya. Jadi ada 3 substansi yang menjadi tugas BMKG. Nah sekarang tahun 2024 ini kita mendapat satu ini nih Pak Bu, yaitu apa yang OMC, ya OMC, ya. Jadi untuk kegiatan kebencanaan, termasuk yang produktif, yang mengisi waduk, seperti hujan buatan, itu sekarang kedeputiannya itu berada di BMKG juga, dimulai 2024, yang pelaksanaan sebelumnya itu ada di BPT atau BRIN, mulai 2024 itu sudah menjadi bagian dari tupoksinya BMKG. Nah itu gambaran BMKG. Jadi sudah ada penambahan amanah dari pemerintah kepada BMKG untuk pelaksanaan tugas ini. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Wahyu tadi, kondisi kita saat ini. Mungkin saya mulai sedikit tentang yang kita rasakan. Hujan, panas ya. Ada istilahnya tuh cuaca semakin sulit gitu kan diprediksi, ya, sulit ditebak gitu kan. Benar Bapak Ibu, salah satu penyebabnya dan isu yang saat ini menjadi isu besar bukan hanya di kita tetapi juga di dunia, yaitu perubahan iklim, climate change. Perubahan iklim ini adalah salah satu topik, isu, kejadian yang diantisipasi bukan hanya setahun, 2 tahun, tetapi masih akan menjadi tantangan kita 10 tahun ke depan. Bukan hanya kita yang terkait dengan bencana, tetapi orang-orang yang bekerja di bidang perdagangan, ekonomi juga melihat isu perubahan iklim ini merupakan hal yang perlu diperhitungkan. Contohnya, itu ada namanya Forum Ekonomi Dunia, itu setahun sekali mengeluarkan kajian ini, apa yang akan kita yang paling berisiko tentang ekonomi kita 10 tahun ke depan. Contohnya misalnya COVID, penyakit menular seperti itu kan termasuk yang diantisipasi memberikan risiko terhadap perkembangan ekonomi dunia, perkembangan teknologi ya, kecerdasan buatan gitu. Nah, salah satunya itu adalah perubahan iklim. Bahkan perubahan iklim ini merupakan isu yang kalau disurvei di seluruh dunia di berbagai negara itu berada di nomor 1. Setelah itu baru cuaca ekstrim, kejadian yang menyebabkan bencana. Jadi yang terkait dengan bencana hidrometeorologi itu adalah 2 isu utama global dunia yang saya geser ke sana ya biar enggak ini. Masih bunyi? Ya. Jadi perubahan iklim dan juga kejadian cuaca ekstrim itu adalah 2 isu global yang menjadi permasalahan bukan hanya terkait dengan bencana tetapi juga sektor-sektor lain, kesehatan ya, perdagangan yang perlu diatasi 10 tahun ke depan. Tadi dari perubahan iklim tadi kita bergerak ke cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim sering terjadi siklon tropis katanya Pak Wahyu tadi, terus hujan lebat, terus menjadi banjir gitu ya. Salah satu penyebab dari perubahan iklim ada berapa poin yang dihasilkan dari perubahan atau yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Perubahan iklim itu
pemicu utamanya adalah kalau dilihat dari kajiannya itu kenaikan gas rumah kaca. Nah, terus dari situ terjadi kenaikan suhu, Bapak Ibu. Kenaikan suhu menyebabkan sebagian es mencair di kutub ya. Terus suhu muka laut meningkat yang di sekitar kita ini. Yang sebelumnya mungkin berapa meter ininya, terus meningkat gitu kan. Dan itu memudahkan terjadinya penguapan ketika panas. Memudahkan terjadinya hujan lebat karena lebih gampang terjadinya awan. Kalau suhunya panas dan juga lebih tinggi tinggi muka air lautnya. Dari sana kita bisa melihat Bapak Ibu. Jadi setiap tahun itu jutaan ton es mencair di kutub. Dan kita di Indonesia sendiri juga punya sebenarnya es, yaitu di Jaya di Papua. Dan itu menunjukkan perubahan iklim. Karena dulu kita menyebutnya itu sebagai lapisan es abadi, tetapi 2027 nanti karena berkurang terus itu diprediksi akan habis. Hal-hal seperti inilah yang perlu kita lihat dan kita perhatikan sebagai salah satu dampak dari perubahan iklim, di samping tadi kejadian cuaca ekstrim yang meningkat. Yang terakhir tadi dari Pak Wahyu berkaitan dengan megatrust. Nah, kalau megatrust ini itu adalah potensi kejadian gempa bumi yang kekuatannya sangat besar, ya mungkin sekitar 8, 9, 10 skala Richter. Kalau mungkin Bapak Ibu dulu ingat gempa atau tsunami Aceh tahun berapa? Mungkin Bapak Ibu? 2004. Ya tepat, 2002. Mungkin menjadi tugas Bapak Ibu juga nanti ke masyarakat sekitar menenangkan bahwa megatrust itu adalah potensi. Kenapa disebut potensi? Karena ratusan tahun yang lalu di daerah-daerah tersebut pernah terjadi gempa yang kuat tadi. Dan tidak semua daerah itu merupakan daerah yang rawan gempa. Dia gampang terjadi gempa kalau ada tumbukan lempeng yang ada di bawah. Dan tumbukan lempeng seperti tadi, itu ada periodenya ketika dia tumbukan itu menyebabkan, gitu ya, dan itulah yang disebut gempa. Dan apa yang kita sampaikan adalah agar masyarakat yang di sekitar sana itu siaga bahwa di daerah dia itu ada potensi gempa besar. Bukan kita menakut-nakuti, tetapi kita juga harus antisipasi, siaga, menyiapkan apa yang kita sudah punya tuh evacuation route, ya, rute kemana kita lari secepatnya. Karena waktunya itu hanya berapa menit. Waktu aman kita untuk menyelamatkan diri itu kan golden time ya. Jadi hanya berapa menit kita harus sampai ke shelter. Jadi agar kita tahu kita harus berlatih drill gitu ya, menyiapkan shelternya. Mungkin seperti itu gambarannya Pak Wi pengantar ini kita. Siap. Terima kasih Pak. Nah, baik Pak Ida, terima kasih. Memang kita akan ada bicara dua hal ya, kalau tadi disampaikan ada tentang ancaman yang bisa diperkirakan dan ada ancaman yang tidak bisa diperkirakan. Nah, mungkin kita bicara yang bisa diperkirakan dulu ya. Itu ada angin, apalagi hujan, apalagi banjir. Ada lagi topan, kekeringan, gitu ya. Itu yang akan kita bicarakan untuk sesi pagi ini. Dan terima kasih Pak. Tapi sebelumnya Pak, saya mau ngecek nih. Tadi Mbak Teti udah ngomong bahwa ada yang boleh nanya. Hanya ngecek aja. Kira-kira dari 10.000 orang ini ada yang mau nanya nggak? Banyak. Masih banyak Pak yang mau nanya ternyata. Hanya ngecek aja. Perkenalkan, nama saya Teresia Sumarsih dari Sibat Surakarta. Yang ingin saya tanyakan, Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional adalah jaringan komunikasi terbesar di dunia. Yang ingin saya tanyakan, apa isinya? Berat pertanyaannya. Cuma itu doang, Pak. Yes. Wow. See, that itself is very, very huge. Okay. Why should we invest on anticipatory action? We are already providing response support. What is the need for anticipatory action? Ada juga kesalahpahaman tentang bagaimana apa sih sebenarnya kebutuhan untuk melakukan aksi
there were also a bit of misunderstanding or misapprehension about why should we actually communicate with female volunteers or female family members or the children in the. Dari Bapak Ibu ini berbeda. So there is a need for breaking these misconceptions and misunderstanding. That's why saving lives and changing minds. That is the mission, and it includes many things. Dan oleh sebab itu ada kebutuhan untuk merubah kesalahpahaman ini dengan cara merubah pemikiran kita. Oleh sebab itu itulah misi kami menyelamatkan nyawa dan merubah. And my last sentence, in doing so, we work through the PM. Kami melakukan semuanya dengan melalui Palang Merah Indonesia. Iya, terima kasih. Sabar, Pak. Tapi ya ada. Terima kasih Ibu Yusino, ya. Putra